Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa beraktivitas sesuai dengan kegiatan kita masing-masing. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi atau sharing tentang bagaimana kita berdamai dengan diri kita sendiri. Karena pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna, pastinya punya kekurangan dan kelebihan, atau mungkin pernah mengalami suatu kejadian di masa lalu, sampai kalau kadang nih mengingat kejadian ini tiba-tiba merasa sedih, kecewa, takut, bahkan cemas. Nah, itu artinya ada sesuatu yang belum selesai dengan diri kita. Ada masalah yang belum kita selesaikan dengan diri kita sendiri. Dan caranya kita harus bisa berdamai atau menerima diri kita sendiri seutuhnya. Dan ini juga pengalaman pribadi. Dulu suka banget nih membandingkan diri dengan orang lain, baik itu dari segi pekerjaan, bahkan penampilan. Tapi kalau sekarang ya sudah lumayan, sudah bisa berdamai dengan diri sendiri, sudah bisa menerima diri sendiri seutuhnya gitu. Dan ini juga pengalaman saat saya memberikan konseling dengan siswa saya, karena yang saya hadapi ini siswa SMA yang sudah menginjak usia remaja. Pastinya permasalahannya juga lebih kompleks. Dan di sini saya ada siswa, dia ini mengalami pembulian dari SD, SMP. Sebenarnya sih kalau SMA ini dia tidak mengalami pembulian ya, justru teman-temannya ini lebih mengayomi gitu. Tetapi karena dia belum bisa menerima dirinya sendiri, jadi sangat sulit sekali menyesuaikan dengan teman-temannya. Karena pembulian ini sangat-sangat berbahaya dan sangat mempengaruhi mental seseorang, baik itu konsep dirinya maupun kepercayaan diri seseorang. Jadi hati-hati nih, jangan sampai kalian sebagai korban maupun pelaku dari pembulian. Dan ada juga yang merasa insecure dengan penampilannya. Tapi kalau di usia remaja ini sih memang hal yang wajar ya gitu. Apalagi kan kalau remaja itu pertumbuhan secara biologis kan sangat cepat sekali, apalagi pada perempuan pastinya ada perubahan pada bentuk tubuh gitu. Nah, kalau siswa yang memang memahami atau mungkin cuek ya dengan penampilan, mungkin akan biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya siswa yang paham bahwa penampilan itu atau penampilan secara fisik itu bisa mempengaruhi kepercayaan diri, pastinya dia akan memberontak gitu. Pastinya dia akan merasa tidak terima dengan penampilannya, merasa menyalahkan diri sendiri gitu. Dan itu yang saya alami atau siswa yang saya hadapi maksudnya gitu. Dampaknya saat kita belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri, pastinya ini akan mempengaruhi diri kita. Kita akan sulit mengembangkan diri kita sendiri, sulit membangun relasi dengan orang lain, bahkan dengan lawan jenis kita, dan sulit menyesuaikan dengan lingkungan sosial kita. Kita merasa tidak percaya diri dan selalu was-was dengan diri kita sendiri. Cara pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan terima dan maafkan diri kita sendiri. Terimalah semua kekurangan yang kita miliki dengan cara berpikir positif. Cobalah untuk melihat kelebihan yang kita miliki. Memang tidak mudah, tetapi jika kita ingin menjadi pribadi yang jauh lebih baik, berarti kita juga harus siap untuk berproses. Nah, selain itu, coba juga untuk maafkan diri kita sendiri. Mungkin kita pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, pernah juga menyalahkan diri kita sendiri. Nah, kita harus belajar untuk menjadi sahabat untuk diri kita sendiri. Karena seorang sahabat pastinya akan menerima kita apa adanya, akan selalu menguatkan kita di saat kita mengalami kesulitan, atau di saat kita ada masalah. Pastinya seorang sahabat akan selalu mengatakan tidak apa-apa, coba lagi. Jadi sebelum kita membangun relasi yang baik dengan orang lain, kita juga harus belajar nih untuk membangun relasi yang baik juga untuk diri kita sendiri atau bersahabat dengan diri kita sendiri. Cara kedua yang bisa kita lakukan adalah dengan tetap mensyukuri apa yang kita miliki sekarang ini.
stop untuk membandingkan diri dengan orang lain, karena kita tidak pernah tahu ya. Mungkin saja apa yang kita miliki sekarang ini, baik itu profesi atau pekerjaan, kita yang bisa sekolah, atau mungkin hal yang lainnya, siapa tahu saja itu yang dimimpikan oleh orang lain. Jadi tetap bersyukur. Oke. Cara yang ketiga atau yang terakhir yaitu dengan kenali kelebihan dan kekurangan kalian. Kelebihan tidak hanya berkaitan dengan prestasi di sekolah atau mungkin pernah menang lomba apa, atau mungkin di tempat kerja pernah diberikan reward apa sama atasannya. Tidak hanya itu, tetapi bisa juga dengan mungkin kalian yang pinter public speaking, itu juga kelebihan, atau mungkin mudah menyesuaikan sama lingkungan sosial atau mudah berteman, terus memiliki jaringan sosial yang luas, terus bisa menulis, maksudnya bisa menulis cerpen, novel, puisi, ataupun yang lainnya, atau mungkin ada juga yang pintar masak. Nah itu juga bisa nih, atau mungkin kelebihan lainnya, atau mungkin apa ya yang menurut kalian yang kalian sukai gitu. Terus untuk kekurangan, nah di sini juga biasanya agak kesulitan ya kalau kayak menemukan kekurangan gitu. Nah kekurangannya mungkin kalian yang kurang percaya diri, kalau berbicara di depan umum mungkin masih nervous, terus sulit menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial gitu, ataupun lainnya. Nah jadi dengan kalian mengenali kelebihan dan kekurangan kalian, pastinya kalian akan lebih mengenal kalian itu orangnya seperti apa, yang intinya lebih mengenal diri kalian sendiri. Itu. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.